Halo, Assalamualaikum teman-teman semuanya. Seperti yang saya janjikan di video sebelumnya, kita akan membahas terkait transition timing function. Poin-poin yang akan saya bahas itu ada dua. Pertama itu macam-macam transition timing function. Kedua ada mendalami kubik Bezier. Oke, langsung aja kita mulai ke yang pertama. Transition timing function itu ada total ada berapa ya? Kita cek ada satu linear, ada is out, is in out, is in, ada kubik Bezier, terus ada dua lagi yaitu step dan is. Itu kalau di CSS ada seperti itu ya teman-teman. Nah, coba kita buka DevTools-nya dulu. Kita masuk ke animation. Ini saya udah ya. Teman-teman nanti bisa langsung aja ke sini ke More Tools dan Animation. Ini saya kalau saya udah buka nih, saya langsung ngetes ya. Saya klik, saya coba tes langsung di sini. Oke, bentar. Oh, ternyata dia ada dua animation juga ya. Ada pergerakannya. Oke. Dan waktunya ini dia 1 detik, 1 second ya, teman-teman. Bisa kita lihat, kita akan bahas tentang linear dulu. Linear ini dia akan apa ya, konstan gitu. Jalannya akan konstan, jadi animasinya akan bergerak secara konstan. Kalau kita lihat kayak kayak mekanis mesin-mesin gitulah, nggak bakalan maju gitu kayak, nggak bakalan terlalu cepet akselerasi atau apapun, dia bakalan konstan. Nah, lalu ada S-in. S-in ini di awalnya itu dia bakalan lambat, terus makin lama makin cepet. Nah, lalu ada is-out itu kebalikannya. Dia awalnya cepet, makin lama makin melambat. Nah, coba kalau kita lihat ya S-in dulu nih. Kita lihat S-in. Nah, kan awalnya dia masih pelan dulu, lama-lama makin cepat. Dan itu nggak ada ujungnya tuh, nggak bakal melambat tuh di ujung. Kalau S-out itu awalnya cepet, makin lama makin lambat. Dan S in out itu gabungan dari S in dan S out. Jadi dia di awal itu lambat, makin lama makin cepet. Nah, pas udah nyampe pertengahan dia bakal melambat lagi. Awalnya tuh mulainya agak lambat dulu, agak lambat tapi makin lama makin ngebut nih. Nah, pas di pertengahan dia bakalan melambat lagi. Coba kita lihat ya. Nah, lalu ada eh, apa namanya? S dan step. Nah, ini saya udah buat codingannya. Ini saya matiin dulu yang ini. Saya komen dulu. Nah, kita dua yang atas ini tadi saya lupa ngasih nama, namanya itu is ya, is. Yang ini namanya step. Oke. Nah, yang is ini, nah dia ini sebenarnya hampir sama kayak s inode ya teman-teman. Yang step, kalau yang step ini beda, dia tuh seperti terputus-putus. Nah, di sini ada 3 gerakan kan, karena saya menaruhnya itu 3 step di sini. Coba kita ke biasa ke DevTools yang animation. Kita lihat di sini, ini yang is ya. Yang is, nah sebenarnya hampir sama kayak S-Inode. Bedanya kalau S-Inode kan di tengah-tengah tuh. Kalau ini awalnya itu juga agak agak cepat. Awalnya tuh nggak terlalu lambat, tapi lumayan sih. Nah, terus makin cepat, lalu makin lama dia makin melambat. Kalau kita perhatiin lagi di 25%, tuh dia udah agak cepat akselerasi di sini. Terus makin lama makin melambat. Kalau step ini, kalau di diagramin tuh nggak ada ya. Karena dia putus-putus. Beda sama yang ini. Karena yang S itu basicnya yaitu kubik Bezier. Di mana yang akan kita bahas di sini nih teman-teman. Ini poin penting sih menurut saya. Yang kubik Bezier ini kan dia membentuk kurva matematis. Kurva matematika yang untuk transition. Atau untuk animation.
Oke, kita langsung aja cek. Dia tuh ada totalnya itu sebenarnya ada 4 titik ya. Tapi yang sebagai pengontrolnya itu 2 titik. Kalau bisa kita coret-coret ini ya. Ini titik. Ini nih namanya kita namain P0. P0 yang ini titik kontrol pertama namanya P1. Nah, saya tulis dulu ini P0 yang ini. P0. Yang ini P1. Lalu ada yang ini nih. Ini P3. Titik yang hitam ini ada P4. Di mana masing-masing ini memiliki koordinat yaitu X dan Y, di mana X adalah waktunya, Y-nya itu adalah acceleration atau transitionnya. Berarti ini kalau yang ini X dan Y-nya berarti 0,0, yang P3 ini 1,1. Nah ini udah tetap ya. Yang kubik Bezier itu dia menggunakan P1 dan P4 berarti sebagai titik kontrolnya. Nah kalau kita bisa bilang di sini dia itu berarti X satu koma pakai P aja berarti ya X1, Y1. Lalu sebelahnya lagi itu berarti kita pakai P4 ya. X4, Y4. Oke. Nah ini nih. Nah ini berarti yang ini X1. Oke, ini kita hapus dulu ya nonetnya. Nah, udah kelihatan ya teman-teman. Nah, dia akan membentuk kurva matematis nih, tapi yang sebagai titik kontrolnya hanya P1 dan P4. Oke, ini udah coba ya kita tadi ke Model Tools ya. Untuk animation yang udah kita buat pakai apa namanya X1 dan Y1 dan X4 X4-nya seperti ini angkanya. Kita lihat di DevTools. Oke, maaf. Ini saya hapus dulu ya nonetnya. Oke, ini dia udah kelihatan ada yang namanya custom ya di sini ya. Customnya itu dia membentuk sebuah kurva seperti ini, di mana pelan terus naik, lalu agak melambat tapi nggak sampai lambat banget. Itu custom ya. Dan titik kontrol ini untuk ya ini kan percepatan ya atau acceleration itu dia bisa lebih dari satu. Yang ini nih, yang ini dia bisa lebih dari satu. Contohnya misalkan 9. Oh, yang 9 deh, 2 aja tuh udah kelihatan nih. Kalau dia 2 aja nih, accelerationnya di titik akhirnya itu dia bakal bisa melewati ini nih. Melewati garis. Kalau kita coba tuh, dia bakalan ngelewatin garis. Tapi pas awal dia nggak ngelewatin. Kalau misalkan di sini juga, ya di sini kita bikin akselerasi juga, dia bakalan ke belakang dulu nih. Oke, Oke. Tapi yang Y-nya ini, Y-nya itu nggak bisa, dia rentangnya harus dari 0 sampai 1, nggak bisa lebih dari 1. 0 sampai 1 aja. Kalau lebih dari 1 atau kurang dari 0 itu dia nggak valid. Bakalan nggak jalan tuh transitionnya. Sama juga di sini X. Yang di sini nggak bisa apa namanya di luar tentang 0 sampai 1. Oke, sampai sini udah paham ya kalau untuk kubik Bezier ini. Karena yang lain pun ini basicnya itu kubik Bezier juga. Kalau teman-teman ke bawah itu ada banyak ya. Ada banyak kurva-kurva yang dibuat di sini. Nah ini yang melebihi nih, yang kayak saya bilang dia lebih dari satu Y-nya. Tuh, ke atas. Ngelebihin. Oke, paling sampai sini dulu teman-teman untuk pembahasan transition timing function. Terima kasih yang udah mau nonton. Untuk like and subscribe-nya. Thank you. Assalamualaikum.